Perkenalkan, nama saya Aminah Herawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang stunting, lebih tepatnya cara pencegahan stunting pada toddler. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pencegahan stunting, kita terlebih dahulu tahu apa itu artinya stunting. Nah, stunting atau yang kita kenal dengan kerdil itu adalah kondisi di mana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur seusianya. Nah, kemudian kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus 2 standar deviasi median standar pertumbuhan anak. Itu pengertian stunting menurut WHO. Nah, jadi stunting itu biasanya tinggi badannya itu lebih pendek dibandingkan dengan usianya. Nah, seorang dokter mendiagnosis anak itu dengan stunting itu dilihat dari tinggi badan dan berat badan anaknya itu. Nah, jadi kan pada saat anaknya itu kontrol ke dokter, nah dokter akan mengamplopkan berat badan dan tinggi badannya pada kurva grafik. Kemudian yang selanjutnya adalah penyebab stunting. Nah, penyebab stunting yang pertama yaitu kekurangan gizi. Kekurangan gizi itu penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan serta kurang protein dan hewani. Nah, jadi yang menyebabkan stunting itu kekurangan gizi itu karena makanannya itu kurang nutrisinya. Jadi makanan yang dimakan itu kurang gizinya, nah, sehingga menimbulkan stunting. Kemudian kalau misalnya kita kekurangan vitamin, mineral, nah itu juga dapat mengakibatkan stunting. Kemudian yang kedua adalah faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik. Nah, terutama ini pada perilaku dan praktik makan pada anak yang menyebabkan stunting. Jadi pola makannya itu pola makan yang tidak bagus itu akan menyebabkan stunting. Nah, misalnya anak ini pola makannya itu dia jarang gitu, atau makan tidak tepat waktu gitu, atau jarang-jarang, misalkan makannya sehari sekali, itu makan anaknya susah, itu juga dapat menyebabkan stunting. Nah, kemudian karena ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup, berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak. Nah, kemudian ada pengetahuan ibu yang kurang. Kenapa sih kok pengetahuan ibu yang kurang ini dapat menyebabkan stunting? Nah, karena sejak dalam kandungan bayi itu sudah membutuhkan nutrisi. Nah, bagi ibu yang pengetahuannya kurang, itu dia misalnya ibunya ini nggak tahu gitu sejak dalam kandungan ini anak itu sudah bayi ini sudah memerlukan nutrisi. Nah, ibu ini akan makan makanannya sembarangan gitu, makan yang misalnya banyak karbohidratnya atau lebih banyak lemaknya, tapi kurang nutrisinya atau kurang gizinya, itu dapat menyebabkan stunting juga pada bayinya. Nah, kemudian ibu harus berada dalam keadaan sehat dan gizinya baik. Nah, faktor lain yang memicu stunting itu ada namanya sindrom alkohol janin. Nah, ini tuh diakibatkan karena ketika ibu hamil itu atau mengandung, dia ini banyak mengkonsumsi alkohol. Nah, sehingga alkoholnya ini akan menumpuk di tubuhnya dan ke janinnya itu. Nah, makanya sindrom alkohol janin. Nah, bagi yang ibu yang nggak tahu larangan ini, itu akan menyebabkan stunting pada anaknya karena pengetahuan ibunya kurang. Nah, yang selanjutnya infeksi berulang atau kronis. Nah, tubuh itu mendapatkan energi dari asupan makanan. Nah, penyakit infeksi berulang yang dialami sejak bayi menyebabkan tubuh anak selalu membutuhkan energi lebih untuk melawan penyakitnya. Nah, jadi bayi yang sudah dari awal sudah terinfeksi itu harus diatasi terlebih dahulu infeksinya. Terus nutrisinya juga atau gizinya harus ditingkatkan. Nah, terjadinya infeksi sangat erat hubungannya dengan pengetahuan ibu dan cara menyiapkan makanan anak dan sanitasi tempat tinggal. Kalau misalnya dari makanannya aja udah nggak higienis atau tempat tinggalnya itu kotor, nah mungkin bisa terjadi infeksi melalui makanan dan tempat tersebut. Nah, kemudian ada sanitasi yang buruk. Nah, sulitnya air bersih dan sanitasi yang buruk dapat menyebabkan stunting pada anak. Nah, misalnya penggunaan sumur yang nggak bersih untuk masak dan minum. Nah, sumur itu harusnya jauh dari septic tank. Nah, karena kan septic tank itu kotor ya, kemudian air itu sifatnya menyerap. Nah, sehingga untuk menghindari infeksi itu sumur harusnya yang lebih bagus itu jauh dari septic tank. Nah, kemudian penggunaan air yang bersih itu harusnya untuk masak dan minum. Jangan sampai kita untuk masak atau minum itu penggunaan air yang buruk gitu, atau misalnya air sungai yang udah tercemar, itu tidak boleh. Dan bisa menyebabkan stunting karena sanitasinya buruk. Nah, kemudian penggunaan air sumur yang tidak bersih juga
itu akan mengalami anak itu menderita diare dan cacing usus. Kemudian terbatasnya pelayanan kesehatan. Nah, kenyataannya masih ada daerah tertinggal di Indonesia yang kekurangan layanan kesehatan. Padahal selain untuk memberikan perawatan pada anak atau ibu hamil yang sakit, tenaga kesehatan juga dibutuhkan untuk memberi pengetahuan mengenai gizi untuk ibu hamil anak di masa awal kehidupannya. Nah, yang selanjutnya adalah dampak jangka pendek pada stunting. Yang pertama itu peningkatan kejadian kesakitan dan kematian. Nah, anak yang menderita stunting ini lebih rentan mengalami sakit. Kemudian, yang kedua itu ada perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anaknya itu tidak optimal. Nah, karena kan anak stunting itu kekurangan nutrisi, jadi nutrisi yang diserap itu kurang. Nah, kemudian dia akan mengalami tidak optimal itu kognitif sama motoriknya. Kita bisa lihat perkembangan pada anak itu sudah sesuai usianya atau terlambat gitu ya. Biasanya sih anak yang stunting itu kognitif atau motoriknya itu akan terlambat. Kemudian peningkatan biaya kesehatan. Selanjutnya dampak jangka panjang bagi stunting. Yang pertama, postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa. Nah, biasanya itu anak yang stunting itu dari kecil, nah pada saat dia dewasa itu postur tubuhnya itu akan relatif lebih pendek dari anak seusianya yang tidak terkena stunting. Kemudian yang kedua, meningkatnya risiko obesitas dan penyakit lainnya. Nah, kemudian menurunnya kesehatan reproduksi, kemudian kapasitas belajar dan performa kurang optimal pada masa sekolah. Nah, ini bisa dilihat kalau misalnya anaknya yang terkena stunting ini udah masa sekolah. Nah, kita lihat itu nilai dari rapotnya, kemudian kita tanya sama anaknya apa ada kesulitan ketika menerima informasi dari gurunya. Nah, biasanya itu apakah ada sulit konsentrasi. Nah, kita bisa nilai dari situ ya. Kita harus pantau nilai-nilai anaknya ketika sudah usia sekolah. Nah, kemudian yang kelima adalah produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal. Itu ya, karena namanya juga kurang nutrisi gitu, nutrisinya tidak sampai ke tubuh, jadi kapasitas produktivitas dan kapasitas kerjanya itu menjadi tidak optimal. Kemudian kita akan masuk ke pencegahan stunting. Yang pertama itu cukupi kebutuhan zat besi, yodium, dan asam folat. Nah, karena zat besi, asam folat, dan yodium ini merupakan nutrisi penting yang wajib dipenuhi pada ibu hamil untuk mencegah stunting. Kekurangan zat besi dan asam folat dapat meningkatkan risiko anemia pada ibu hamil. Nah, anak yang lahir dari ibu yang terkena anemia itu lebih berisiko lebih besar mengalami stunting. Nah, kemudian ibu juga bisa mengkonsumsi atau mendapatkan nutrisi dari mengkonsumsi telur, kentang, brokoli, makanan laut, pepaya, dan alpukat. Nah, selain itu ibu hamil juga mengkonsumsi vitamin prenatal sesuai anjuran dokter. Nah, kemudian menghindari paparan asap rokok. Nah, agar janin yang dikandung dapat tumbuh dengan sehat, ibu itu harus berhenti merokok. Nah, ini untuk ibu-ibu yang merokok ini harus berhenti terlebih dahulu. Nah, karena kan dia akan mempengaruhi ke janinnya. Kemudian menghindari paparan asap rokok. Nah, paparan asap rokok ini meningkatkan risiko bayi lahir prematur dan berat badannya itu kurang. Nah, sehingga lebih besar resikonya terkena stunting. Nah, apabila ibunya ini lagi berada di rumah, kemudian orang rumah atau misalnya suaminya yang suka merokok, itu lebih baik dianjurkan untuk merokok di luar rumah, dan ibunya ini jangan sampai terkena papar asap rokok tersebut. Nah, untuk mencegahnya di luar rumah atau di lingkungan luar, nah ibu ini bisa mencegahnya atau meminimalisirnya itu dengan menggunakan masker dan menjauhi atau menjaga jarak dengan asap rokok atau orang yang sedang merokok. Nah, kemudian memantau tumbuh kembang anak. Jadi tumbuh kembang anak itu harus dipantau sesuai dengan usianya. Apakah ada keterlambatan atau tidak. Nah, apabila mengalami tumbuh kembang yang terlambat pada anak, itu harus waspada. Nah, harus diperiksa ke dokter. Bisa jadi atau malah kemungkinan itu anaknya mengalami stunting. Nah, selanjutnya menjaga kebersihan. Nah, itu dia, lingkungannya itu harus bersih dan tidak terkontaminasi. Kemudian yang selanjutnya ada dari lingkungannya. Nah, ini lingkungan ya. Yang pertama itu kebiasaan hidup. Nah, kebiasaan hidup itu harus sehat, hidupnya itu harus bersih. Kemudian mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini dapat dilakukan sebelum makan, sesudah makan, sebelum masuk kamar mandi atau sudah kamar mandi, atau ketika sebelum dan sesudah buang air besar atau buang air kecil. Karena kan tangan ini kita gunakan sehari-hari dan ini sebagai fisik utama yang kita gunakan, yang lebih
lebih banyak kita gunakan. Nah ini tuh misalnya kita pegang tangan kita ini nggak dicuci, itu kan akan banyak bakterinya atau kuman-kumannya. Nah apabila tangan tidak dicuci, apalagi sebelum makan, itu bakteri atau kuman itu dapat masuk ke tubuh. Kemudian buang air. Nah buang airnya ini jangan sembarangan dan harus bersih. Kemudian tempatnya itu atau WC atau kamar mandinya itu harus bersih dan disikat secara teratur. Kemudian pencegahan infeksi. Nah itu dia pencegahan infeksi, seperti lingkungannya tadi harus bersih. Kemudian kita harus menjaga pola hidup yang sehat. Kemudian ada imunisasi. Nah yang selanjutnya ada pemantauan fisik. Orang tua ini harus mengecek tubuh anaknya ketika mendatangi fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Nah kemudian melakukan pengecekan lingkar lengan atas. Nah karena lingkar lengan atas ini sebagai pacuan utama, ini gizi anaknya ini udah terpenuhi atau malah kurang. Nah kemudian pengecekan ini dapat menentukan kondisi gizi pada anaknya itu. Nah kemudian perkembangan anak juga harus diperiksa. Nah perkembangannya ini sudah sesuai usia atau belum. Kemudian ini pertanyaan yang sering ditanya gitu ya, apakah pertumbuhan anak dengan stunting dapat kembali normal? Nah jawabannya itu sayangnya ya, stunting adalah kondisi gangguan pertumbuhan yang tidak bisa dikembalikan seperti semula. Karena kan pertumbuhan anak itu mulai dari tinggi badan dan berat badan itu sulit ya, apalagi karena kurang nutrisi karena stunting ini. Nah kemudian namun tetap penting untuk memberikan berbagai makanan yang bergizi tinggi agar mencegah kondisi stunting si kecil ini makin buruk dan gangguan pertumbuhan yang dialaminya semakin parah. Jadi tetap walaupun dia tidak bisa kembali seperti normal, tinggi badannya itu tidak kembali seperti normal ketika nanti dia sudah beranjak dewasa gitu, nah tetap harus gizinya itu harus diberikan gitu. Nah, harusnya sih gizinya tetap diberikan dan lebih gitu untuk mencegah kondisi stunting ini menjadi buruk. Kemudian jika mengetahui bahwa anak ini mengalami stunting, baiknya konsultasikan pada dokter agar anak cepat teratasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.